Nak, bapak mau ngomong penting sama kamu. Mau ngomong apa toh, Pak? Kok kelihatannya serius banget? Nak, kamu tahu sendiri kan, bapak ini udah gak kuat kerja dan suka sakit-sakitan. Apalagi semenjak ibu kamu itu meninggal, keadaan keluarga kita itu semakin terpuruk, nak. Iya sih, Pak. Sebenarnya Laras tuh pengen banget, Pak, bisa bantu ekonomi keluarga. Tapi Laras nggak tahu gimana caranya. Kamu beneran apa mau bantu ekonomi keluarga, nak? Apa nggak keberatan kalau bapak suruh kamu itu kerja? Ya enggak dong, Pak. Tapi masalahnya tuh ya, Laras udah nyari kerja kemana-mana, Pak. Tapi emang kalau di kampung ini tuh susah banget nyari kerja. Iya, nak, bapak tahu kok. Maka dari itu bapak mau ngomong ini sama kamu. Jadi kemarin bapak dapat tawaran dari teman bapak. Kata teman bapak, dia lagi nyari pembantu, nak, buat suami istri kaya raya yang ada di kotanya. Nah, gajinya tuh lumayan, apalagi kamu bisa tinggal di sana. Dan makan udah ditanggung sama mereka. Wah, kalau gitu Laras mau, Pak. Tapi berarti Laras harus ninggalin Bapak sendirian dong di rumah. Bener, nak, bapak itu nggak apa-apa kok, nak, kamu tinggal sendirian. Ini semua kan supaya kita itu bisa terus bertahan hidup, nak. Kalau kamu itu nggak kerja-kerja, nanti dari mana, nak, kita itu bisa dapat uang? Bahkan untuk makan aja susah. Mana uang simpanan bapak udah sangat menipis banget loh. Iya juga ya, Pak. Ya udah deh kalau gitu, Laras setuju. Tapi Bapak harus janji ya, Bapak harus selalu ngabarin keadaan Bapak. Pokoknya tuh ya, kalau ada apa-apa Bapak langsung telepon Laras ya. Iya, nak, kamu tenang aja ya. Bapak benar-benar minta maaf sama kamu. Harus nyuruh kamu itu kerja jadi seorang pembantu. Kalau keadaannya nggak sesulit ini, nggak mungkin lah bapak itu tega nyuruh anak sendiri tuh kerja jadi pembantu. Pak, nggak apa-apa kok. Laras tuh ikhlas. Dan juga Laras akan ngelakuin apa aja kok, Pak. Supaya kita bisa terus bertahan hidup. Dan supaya bisa Laras bahagian Bapak. Tapi ya terima kasih ya, nak. Kamu sudah mau mengerti keadaan kita. Jujur, bapak merasa gagal menjadi bapak yang baik buat anak-anak bapak. His, Bapak nih, nggak boleh tahu ngomong kayak gitu. Bapak tuh ya nggak pernah gagal kok jadi Bapak yang baik buat Laras. Nyatanya Laras bahagia-bahagia aja kok hidup sama Bapak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Oh iya, nak, kamu kan sudah setuju. Nanti siapin barang-barang kamu ya untuk dibawa merantau. Soalnya kata teman-teman bapak, besok kamu itu akan langsung dianterin ke rumah majikan kamu. Baik, Pak. Tapi Pak, rasanya Laras berat banget mau ninggalin Bapak sendirian. Nanti kalau Bapak tiba-tiba sakit, siapa coba yang mau ngerawat Bapak? Udah, nggak apa-apa, kamu jangan terlalu khawatir. Kan bibi kamu ada. Nanti kalau bapak tiba-tiba sakit, bibi kamu yang akan ngerawat bapak ya. Tapi kan Pak, rumah Bibi agak jauh dari sini. Nanti kalau Bibi nggak sempet datang, gimana coba? Pasti sempet kok. Udah, kamu tenang aja ya. Kamu jaga diri baik-baik ya, nak, di sana. Iya Pak, Laras akan jaga diri baik-baik. Dan Laras akan berusaha semaksimal mungkin. Biar Laras bisa dapat uang yang banyak, terus bisa cepet-cepet pulang deh. Esok harinya, Laras pun diantar ke rumah majikan barunya. Makasih ya Om, udah diantar sampai sini. Akhirnya sampai juga. Duh, kok aku deg-degan ya? Aku takut deh, nanti kalau majikanku galak dan suka mukul gimana coba? Astagfirullah, aku nggak boleh berburuk sangka. Siapa tahu kan majikanku baik hati. Udah deh, langsung aja aku ketok pintu rumahnya. Tok tok tok, Assalamualaikum. Permisi Pak, Bu. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Ada siapa toh Pak? Walah, Laras ya yang akan kerja di sini jadi pembantu. Iya Bu, bener banget. Maaf ya, saya agak telat datangnya. Soalnya tadi ada sedikit masalah di jalan. Iya, nggak apa-apa kok. Silakan masuk yuk. Oh iya, Ibu lupa ngomong sama Bapak. Kalau Ibu tuh udah nyari pembantu Pak buat di rumah kita. Kan pas itu Ibu udah pernah izin sama Bapak. Jadi boleh kan Pak? Ini loh, orangnya udah datang juga. Walah, ya nggak apa-apa kok Bu. Bapak juga kemarin ada niat nyari pembantu untuk di rumah kita. Tadi siapa namanya? Laras ya? Yuk Laras, silahkan masuk. Iya Pak, Bu, terima kasih. Wah, ternyata dugaanku salah.
Nyatanya majikanku ini dua-duanya baik kok. Beruntung banget deh aku. Nah, Laras, ini kamar kamu ya. Kerjaan kamu nggak susah-susah banget kok. Kamu hanya perlu bersih-bersih rumah sama masak. Udah, 2 itu aja. Kalau masalah nyuci baju, kita mah udah punya langganan laundry. Walah, baik Bu. Terima kasih ya. Kalau begitu, apa boleh Bu, saya membereskan semua barang-barang saya di kamar? Iya, boleh banget dong. Silakan, nanti kamu sekalian boleh istirahat. Kamu bisa mulai kerjanya besok ya. Kalau gitu, saya tinggal. Keesokan harinya Laras pun mulai bekerja jadi pembantu di rumah tersebut. Wah, gila sih. Ternyata rumah ini besar banget ya. Jadi bersih-bersihnya tuh menguras tenaga banget. Oke, tapi aku nggak boleh ngeluh. Masa baru sehari kerja udah ngeluh aja? Ya udah deh, aku lanjut bersih-bersihnya. Wah, barang-barang di rumah ini mewah-mewah banget ya. Pasti deh harganya mahal. Bapak telepon nih. Aku angkat dulu deh. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak, gimana kerjaannya lancar kan? Papa khawatir banget sama kamu. Alhamdulillah, lancar kok Pak kerjaan Laras. Udah, Bapak jangan terlalu khawatir ya. Semuanya aman kok. Bapak tenang aja ya. Alhamdulillah kok, Laras dapat majikan yang baik. Ngomong-ngomong, penyakit Bapak nggak lagi kumat kan Pak? Enggak kok, Bapak sehat-sehat aja. Cuma ya emang badannya suka lemes aja tiba-tiba. Tuh kan, makanya Bapak tuh jangan keseringan berkegiatan yang berat-berat. Bapak tuh harusnya banyakin istirahat, Pak. Iya nak, Bapak patiin dulu ya teleponnya. Soalnya itu bibi kamu dateng. Walah, iya Pak. Titip salam ya buat Bibi. Nanti kalau Laras senggang, Laras bakal telepon balik Bapak. 1 bulan kemudian. Nah Laras, ini gaji kamu sebulan kerja di sini, sama ada sedikit bonus soalnya kamu itu kerjanya tuh bagus. Wah, terima kasih ya Pak. Saya akan terus mempertahankan kinerja saya yang baik, Pak. Bagus sekali kalau kamu ingin mempertahankan kinerja kamu ya. Oh iya, nanti malam saya dan istri saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Jadi nanti malam kamu jangan tidur dulu ya. Mau ngomongin apa ya Pak? Kok kayaknya serius banget? Duh, apa saya sudah melakukan kesalahan ya Pak? Enggak kok, tenang aja. Bukan tentang kamu. Udah nanti malam juga kamu bakal tahu kok. Malam harinya. Jadi begini Laras, saya dan istri saya itu mau keluar kota selama beberapa hari. Jadi kami mau tuh kamu menjaga rumah ini. Iya Laras, kamu jangan aneh-aneh ya. Kami sudah percaya penuh sama kamu. Karena kinerja kamu itu sudah bagus. Tenang aja Pak, Bu, saya nggak akan aneh-aneh kok. Saya akan jaga rumah ini sebaik mungkin. Jadi Pak Burhan dan Bu Ida jangan khawatir ya. Syukurlah kalau kamu itu bilang begitu. Oh iya, selama kami pergi tolong kamu kasih makan peliharaan ikan koi kami ya. Iya Pak, Bu, siap. Akan saya lakukan. Ngomong-ngomong, memangnya Bapak dan Ibu mau pergi kemana? Kok sampai berhari-hari? Biasalah ada acara keluarga sama kebetulan ada kerjaan juga di luar kota. Makanya sampai harus berhari-hari. Walah, jadi begitu toh. Baik Pak, Bu, saya paham. Keesokan harinya Pak Burhan dan Bu Ida pun pergi keluar kota selama berhari-hari. Duh, gabut juga ya sendirian di rumah sebesar ini. Apalagi kerjaanku udah selesai semua. Jadi bingung dia mau ngapain. Aku jadi pengen deh lihat-lihat baju mewah punya Bu Ida. Tapi kan kalau gitu nggak sopan. Duh, tapi aku penasaran banget. Aku kan cuma lihat-lihat aja ya. Dan aku nggak nyuri. Seharusnya nggak apa-apa kan? Wih, gila. Ternyata kamar Bu Ida dan Pak Burhan sebesar ini. Udah kayak ruang tamu aja deh. Ya, walaupun gak heran sih. Kan rumah ini memang kayak istana. Aku lihat baju-bajunya Bu Ida deh di lemari. Tuh kan, bagus-bagus dan mewah banget sih. Duh, jadi pengen aku coba deh. Kalau nyoba sebentar gak apa-apa kali ya. Sama perhiasannya juga aku coba. Hahaha. Ini siapa lagi yang nelpon? Bikin panik aja sih. Kirain Pak Burhan sama Bu Ayu yang nelpon. Coba deh aku angkat. Halo Ras, ini Tio sama Rifka. Loh, kita sengaja nelpon kamu karena kita itu dikasih tahu kalau kamu itu
katanya pergi merantau. Dan tahu gak kamu itu merantau di kota sama kayak kita berdua? Iya Ras, bener banget. Dan tahu ndak, kamu tuh ngerantau di kota yang sama kayak kita berdua. Wah, iya kak guys. Wih, kebetulan banget berarti ya. Jujur deh, aku tuh kangen tahu sama kalian. Aku kangen bisa main bareng sama kalian lagi. Gimana kalau minggu ini kita ketemu? Kau bisa kan? Biasanya kan minggu ini libur kerja. Bisa-bisa, kalian langsung ajak rumah aku ya. Wah, pasti kamu udah sukses ya Ras. Ya, alhamdulillah guys. Berkat kerja kerasku selama ini. Duh, kalau bohong dikit mah nggak apa-apa kan? Hahaha. Soalnya aku pengen balas dendam ke mereka yang dulu pernah sok pamer ke aku. Aku akuin aja deh, rumah dan semua hartanya Pak Burhan dan Bu Ida ini punya aku. Ya udah Ras, nanti kamu kirim aja alamatnya. Hari Minggu kita pasti datang kok. Iya gampang, nanti bakal aku langsung kirim deh. Keesokan harinya, Ini beneran apa Tio? Alamat yang dikirim sama si Laras? ya bener kok. Emangnya kenapa toh? Ya ampun, rumahnya gede dan mewah banget ya. Duh Jan, makanya itu. Masa sih ini adalah rumah si Laras? Padahal kan dulu dia itu hidupnya pas-pasan. Tapi siapa tahu dia sekarang udah sukses. Kamu nih gimana sih? Kamu sendiri loh yang bilang kayak gitu kemarin pas telepon sama Laras. Duh Jan, kemarin kan aku bilang kayak gitu spontan aja. Aku ndak bener-bener ngira kalau dia beneran udah sukses dan sekaya ini. Kalau secara logika emang kurang masuk sih. Apalagi katanya si Laras ini belum lama loh merantaunya. Tapi ya mungkin emang si Laras lagi lancar rezekinya. Kan gak ada yang tahu. Iya sih, bener juga apa kata kamu. Iya, kecewa dong aku. Padahal kan aku niatnya mau pamer ke dia. Haha, iya sih. Tapi malah berbalik gini ya. Emang gak bagus kalau punya niat gak baik tuh. Ya ampun, Tio, Rifka, kalian udah dateng ya? Duh, udah lama banget ya nggak ketemu. Duh Jan, kangen banget deh aku sama kalian. Ya Ras, kita juga kangen deh sama kamu. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Kalau kalian gimana? Kita juga baik kok, Ras. Ras, ini beneran apa rumah kamu? Rifka, kok kamu nanyanya gitu sih? Gak sopan banget. Nggak apa-apa kok. Kan si Rifka cuma nanya. Jadi Rifka, ini tuh beneran rumah aku kok. Yuk langsung aja masuk. Aku udah siapin makanan loh buat kalian. Nah, silakan guys, duduk ya. Doras, aku udah gak bisa berkata-kata lagi deh. Rumah kamu ini udah bener-bener kayak istana deh. Betul kamu habis berapa buat rumah sebagus dan semewah ini? Duh, aku lupa Tio. Saking kemarin keburu-buru buat selesai, jadi aku bayar aja sesuai kemauan tukangnya. Loh, kok kelihatan mencurigakan ya jawaban si Laras? Masa dia bisa lupa sama uang yang dia keluarin buat bangun rumah ini? Jangan-jangan... Rifka, kamu tuh kenapa toh kok malah ngelamun? Mana aku itu perhatiin kamu tuh dari tadi cemberut terus. Mana ada ya? Perasaan aku biasa aja deh. Alah, bilang aja kamu itu iri kan sama kesuksesan si Laras, kelihatan banget loh. His, Tioni nggak berubah deh, suka jahilin si Rifka. Kalian jangan pulang dulu dong, kan belum aku suguhin makanan. Setelah itu Tio dan Rifka pun pergi dari sana. Ras, makasih banget ya. Kamu sudah mau mengundang kita ke rumah kamu. Iya Ras, maaf ya kalau kita tuh bikin kamu repot hari ini. Ya ampun guys, ya nggak mungkin lah aku repot gara-gara kalian datang ke sini. Aku malah seneng banget tahu. Kapan-kapan main lagi ya ke sini. Pasti itu mah. Kalau gitu kita pamit pulang ya. Sekali lagi makasih loh. Iya guys, sama-sama. Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa kabarin aku kalau udah pada sampai di rumah. Saat di jalan, Tio, ternyata si Laras itu ndak berubah ya. Dia tetap baik. Ya, walaupun masih kelihatan agak sombong dan pamer. ya Rif, bener. Makanya aku tuh masih mau temenan sama dia tuh. Dia tuh gak lupa sama teman. Iya sih, tapi kamu ngerasa aneh ndak sih ketika si Laras bilang kalau dia lupa biaya buat bangun rumahnya ini? Ya emang agak aneh sih, tapi mungkin dia itu beneran lupa sih. Kita gak boleh berburuk sangka juga loh. His, iya, aku kan cuma mastiin aja loh. Bukannya mau berburuk sangka. Sementara itu, Akhirnya mereka berdua pergi juga. Duh, seneng banget deh. Akhirnya aku bisa balas dendam sama mereka. Hahaha.
Aku bisa pamer di depan mereka. Aku bisa buktiin kalau aku ini lebih baik dari mereka. Hahaha. Iya, aku beresin semuanya dulu deh, biar nanti nggak berantakan. Tiba-tiba Pak Burhan dan Bu Ida pun pulang dengan marah-marah. Hei Laras, di mana kamu? Pak Burhan dan Bu Ida kok udah pulang? Bukannya besok ya baru pulangnya? Udah Laras, kamu ini nggak usah sok-sokan polos deh. Kami itu udah tahu semuanya yang kamu lakukan di rumah kami. Ya ampun Ras, kami itu nggak nyangka loh kamu itu nggak sopan banget masuk ke kamar pribadi kami. Apalagi kamu sengaja bawa teman-teman kamu dan kamu ngaku kalau rumah ini punya kamu. Loh, Pak Burhan dan Bu Ida tahu dari mana? Kamu nggak lihat apa Ras? Kalau seluruh bagian di rumah ini dipasang CCTV dan kamu itu bisa lihat keadaan rumah kapanpun. Itu cuma lewat HP. Duh, gawat nih. Pak Burhan dan Bu Ida udah tahu semuanya. Aku harus gimana coba? Pak, Bu, saya sungguh minta maaf. Saya hilaf, Pak, Bu. Maaf. Kami itu sudah sangat kecewa sama kamu. Padahal kami sudah percaya penuh sama kamu. Tapi kamu malah begitu. Ya Ras, bener apa kata istri saya. Kami sudah benar-benar kecewa sama kamu. Bisa-bisanya kami itu melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Pak, Bu, saya mohon maafkan saya. Saya janji deh tidak akan mengulanginya lagi. Ras, lebih baik kamu itu langsung kemasin semua barang kamu dan pergi dari sini. Astagfirullah. Jadi saya dipecat, Pak, Bu. Saya mohon, Pak, Bu, kasih saya kesempatan satu kali lagi. Saya benar-benar mohon. Tidak ada kesempatan yang kedua Ras. Kami sudah benar-benar kecewa dan tidak percaya lagi dengan kamu. Jadi silahkan angkat kaki aja dari rumah ini. Laras pun akhirnya pergi dari sana. Astagfirullah, aku harus pergi kemana coba? Aku nggak boleh nih balik ke kampung dengan keadaan gini. Yang ada nanti bapak malah shock lihat keadaan aku. Di mana ya kira-kira ada tempat penginapan gratis? Apa di bawah kolong jembatan aja ya? Ya udah deh nggak apa-apa. Soalnya semua uang gajianku udah aku TF ke bapak. Duh, kayaknya jadi pemulung bukan ide yang buruk deh. Aku pokoknya harus bisa bertahan hidup. Laras pun akhirnya menjadi pemulung dan tinggal di kolong jembatan.